teman-teman, kembali lagi bareng aku di Tutor Edukasi yang kali ini akan membahas materi mengenai uang, harga, dan inflasi dalam ekonomi. Simak pada video selengkapnya ya teman-teman. Oke, sebelum memasuki pembelajaran, mari kita diskusi terlebih dahulu. Jadi, apa sih yang akan terjadi jika jumlah uang di suatu negara meningkat tanpa diikuti dengan peningkatan jumlah barang dan jasa? Apakah perekonomian akan semakin stabil atau sebaliknya? Oke teman-teman, kita bahas pada video pembelajaran berikut ini. Yang pertama mengenai tujuan pembelajaran terlebih dahulu teman-teman. Jadi pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai 3 hal. Yang pertama yakni memahami konsep permintaan dan penawaran uang. Kemudian yang kedua menjelaskan apa itu indeks harga dan bagaimana cara perhitungannya. Kemudian yang ketiga mengetahui penyebab dan dampak inflasi dalam perekonomian. Pada materi pertama, kita akan membahas mengenai permintaan dan penawaran uang. Permintaan uang sendiri merupakan keinginan masyarakat untuk memiliki uang yang digunakan untuk transaksi, tabungan, dan spekulasi. Jadi, ini adalah 3 motif permintaan uang yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, yakni mengenai teori permintaan uang menurut Keynes. Kemudian yang kedua adalah penawaran uang. Penawaran uang sendiri merupakan jumlah uang yang disediakan oleh bank sentral. Bank sentral ini di Indonesia cuma ada satu, yakni Bank Indonesia dan lembaga keuangan dalam perekonomian. Adapun faktor yang mempengaruhi permintaan uang itu ada 3 teman-teman. Yang pertama yakni pendapatan, yang kedua suku bunga, dan yang ketiga adalah tingkat harga. Pendapatan ini berkaitan dengan pendapatan yang dimiliki oleh seseorang atau individu, teman-teman. Tentunya, semakin tinggi pendapatan, maka akan semakin besar permintaan akan uang. Di sini dapat dijelaskan bahwa seseorang yang memiliki pendapatan lebih tinggi akan mengalami permintaan uang lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat yang memiliki pendapatan rendah. Kemudian yang kedua adalah suku bunga. Jika suku bunga rendah, permintaan uang untuk investasi akan meningkat. Mengapa seperti itu, teman-teman? Karena jika suku bunga suatu tabungan atau suku bunga bank itu mengalami penurunan atau suku bunga rendah, otomatis masyarakat akan malas untuk menabung. Mengapa? Karena suku bunga rendah jika ia menabungkan uangnya. Akhirnya masyarakat mengambil uang yang ada di bank, kemudian masyarakat gunakan untuk investasi karena nilai investasi dari uang mereka akan lebih menjanjikan. Itulah mengapa suku bunga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi permintaan uang. Kemudian yang ketiga adalah tingkat harga. Semakin tinggi harga barang, maka akan semakin besar permintaan uang untuk transaksi. Jika sebelumnya seseorang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan biaya 2 juta per bulan. Namun, karena tingkatan harga semakin tinggi, maka untuk memenuhi kebutuhan orang tersebut dalam waktu 1 bulan tidak akan cukup dengan nominal 2 juta. Kemudian dia kembali menarik uang di tabungannya untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi dari uang 2 juta yang cukup untuk transaksi dalam 1 bulan akan mengalami peningkatan 3 juta. Hal ini yang akan meningkatkan permintaan uang di masyarakat. Kemudian faktor yang mempengaruhi penawaran uang. Faktor yang mempengaruhi penawaran uang ini ada 2 ya teman-teman, yakni kebijakan bank sentral dan juga suku bunga. Kebijakan bank sentral ini dilakukan melalui instrumen moneter, yakni operasi pasar terbuka atau OPT, di mana bank sentral ini mengatur jumlah uang yang beredar. Jadi melalui instrumen OPT ini, bank sentral dapat mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat, yakni dengan meningkatkan atau mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Apabila pemerintah melalui kebijakan bank sentral ini ingin mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, maka bank sentral dapat menjual surat-surat berharga yang dimilikinya. Kemudian, jika bank sentral melalui kebijakan moneter ingin untuk menambah uang yang beredar di masyarakat, maka bank sentral melalui kebijakannya dapat membeli surat-surat berharga yang ada di masyarakat. Kemudian yang kedua adalah suku bunga. Suku bunga ini mempengaruhi jumlah uang yang dipinjam
oleh masyarakat dari bank. Jadi kalau misalkan suku bunga tabungannya naik, teman-teman. Jadi kebanyakan masyarakat itu akan menaruh uangnya di bank atau ditabung, sehingga penawaran uang yang ada di masyarakat akan mengalami penurunan. Begitu pula sebaliknya, apabila suku bunga rendah, maka kebanyakan masyarakat akan mengambil uangnya dari bank, sehingga uang yang ada di masyarakat akan semakin meningkat. Selanjutnya adalah indeks harga. Indeks harga ini berkaitan dengan ukuran yang digunakan untuk melihat perubahan harga barang dan jasa dalam periode tertentu, teman-teman. Lah, untuk konsumen sendiri, indeks harga ini biasanya berkaitan dengan barang-barang kebutuhan pokok ya teman-teman, seperti beras, minyak goreng, telur, dan lain sebagainya. Sedangkan bagi produsen, biasanya ini digunakan untuk mengetahui kebutuhan bahan baku. Namun tentunya tergantung dengan jenis produksi yang akan dihasilkan. Kalau produksi tekstil itu berarti apa, kalau sektor manufaktur itu apa, dan lain sebagainya. Contohnya, teman-teman, ada dua, indeks harga konsumen dan juga indeks harga produsen. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, indeks harga konsumen itu berkaitan dengan perubahan harga yang dibeli oleh konsumen, seperti halnya dengan makanan, minuman, kemudian juga pakaian, perlengkapan, dan lain sebagainya. Sedangkan dari indeks harga produsen ini berkaitan dengan data perubahan harga barang yang ada di tingkat produksi. Misalkan dari sektor pertanian itu seperti padi, bawang-bawangan, dan lain sebagainya. Kemudian dari sektor pertambangan berkaitan dengan minyak bumi, gas, tembaga, dan lain sebagainya. Kemudian adalah cara menghitung indeks harga. Jadi, cara menghitung indeks harga adalah harga tahun tertentu per harga tahun dasar dikali 100. Indeks ini akan menunjukkan perubahan harga dibandingkan dengan tahun dasar. Selanjutnya kita akan bahas mengenai inflasi. Tadi kita sudah bahas mengenai permintaan dan penawaran uang, kemudian indeks harga dan cara perhitungannya. Saat ini kita akan bahas mengenai pengertian inflasi. Jadi inflasi sendiri adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam perekonomian dalam periode waktu tertentu yang menyebabkan penurunan daya beli uang. Jadi singkatnya, inflasi adalah kenaikan harga barang secara terus-menerus dan tidak diimbangi dengan kenaikan pendapatan sehingga menyebabkan penurunan daya beli masyarakat. Kemudian penyebab inflasi ini ada beberapa teman-teman. Di sini yang kita sebutkan hanya 3 poin. Yang pertama yakni inflasi tarikan pemerintah. Jadi semakin tinggi pendapatan, semakin besar permintaan akan uang. Kemudian yang kedua adalah inflasi dorongan biaya, di mana biaya produksi dan jasa naik menyebabkan harga meningkat. Kemudian yang ketiga adalah inflasi struktural, dari mana akibat ketidakseimbangan dalam struktur perekonomian. Jadi penyebab inflasi sederhananya adalah kenaikan harga barang secara terus-menerus, teman-teman. Jadi penyebabnya banyak hal seperti inflasi tarikan pemerintah, inflasi dorongan biaya, dan inflasi struktural. Kemudian dampak inflasi. Dampak inflasi ini ada dua, teman-teman, positif dan negatif. Yang pertama adalah dapat meningkatkan pendapatan bagi sektor tertentu seperti sektor ekspor jika nilai mata uang menurun. Iya, teman-teman. Jadi dampak inflasi ini dampak positif inflasi ya, teman-teman, hanya dirasakan oleh beberapa sektor tertentu, terutama mereka-mereka yang memiliki bidang usaha ekspor, karena semakin turunnya nilai mata uang yang kita miliki, maka akan semakin tinggi laba dari hasil usaha ekspor yang mereka jalani. Kemudian negatifnya, mengurangi daya beli masyarakat, menambah ketidakpastian ekonomi, dan dapat merugikan tabungan. Karena mengapa dapat merugikan tabungan, teman-teman? Karena tabungan atau uang yang kita miliki, yang kita taruh ke bank misalkan, itu nilainya akan turun, teman-teman. Biasanya yang 5.000 itu dapat membeli, anggaplah setengah kilo beras.
Karena adanya inflasi, harga-harga semua naik, maka uang 5.000 yang seharusnya bisa membeli setengah kilogram beras, itu hanya bisa untuk membeli 1/4 kilogram beras, seperti itu teman-teman. Maka dari itu, daya beli masyarakat itu menjadi menurun. Biasanya masyarakat yang bisa mengkonsumsi satu hari itu setengah kilo, menurunkan konsumsinya menjadi 1/4 kilo. Mengapa? Karena harga-harga menjadi naik, sehingga perputaran ekonomi menjadi tidak stabil. Kemudian untuk penanggulangan inflasi, teman-teman. Penanggulangan inflasi ini ada dua, yakni kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kebijakan moneter sendiri ini berkaitan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral negara. Sedangkan kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kalau kebijakan moneter ini dilakukan melalui bank sentral, di mana bank sentral dapat menurunkan jumlah uang yang beredar untuk mengendalikan inflasi. Bank sentral sendiri memiliki beberapa instrumen, teman-teman, seperti politik diskonto, operasi pasar terbuka, seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya, kemudian ada cadangan kas dan kebijakan kartu kredit. Sedangkan kebijakan fiskal ini kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, di mana pemerintah dapat menurunkan pengeluarannya. Jadi anggaran belanja negara itu dapat diminimalisir atau diturunkan, teman-teman. Atau pemerintah dapat meningkatkan pajak untuk mengurangi permintaan agregat. Dengan naiknya pajak, maka secara tidak langsung pemerintah dapat mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Itu adalah dua kebijakan penanggulangan inflasi. Oke teman-teman, kita sudah berada di akhir pembahasan. Hari ini kita sudah belajar mengenai 3 poin penting, yakni permintaan dan penawaran uang, kemudian indeks harga, dan juga inflasi. Permintaan dan penawaran uang itu sendiri berperan penting dalam perekonomian, kemudian indeks harga adalah alat ukur untuk mengetahui perubahan harga barang dan jasa, kemudian juga inflasi disebabkan oleh faktor permintaan dan biaya berdampak luas pada perekonomian. Secara garis besar, inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga suatu barang secara terus-menerus. Oke teman-teman, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton video pembelajaran kali ini. Semoga video pembelajaran kali ini dapat meningkatkan pemahaman teman-teman mengenai teori permintaan dan penawaran uang, kemudian juga mengenai indeks harga, dan juga mengenai inflasi. Oke teman-teman, terima kasih. See you in the next video, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman.